wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Biologi, LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMK Negeri 1 Sukamara dengan materi keseimbangan ekosistem pada perubahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Siapa yang giliran hari ini memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Ferry, memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Agustina, Angga, Hadir, Bu. Cinta Lestari, Paranaja, Hadir, Bu. Pauren Sudria, Hadir, Bu. Rambo, Bu. Rizky Sukma, Bu. Sawitri, Siska Iliana, Ferry Dwi Ramadan, Hadir, Bu. Yunus Jakaria. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah bersemangat belum? Sudah konsentrasi belum? Yakin sudah konsentrasi? Baik, di sini Ibu akan coba konsentrasinya dulu. Di sini Ibu ada sedikit permainan tentang tepuk konsentrasi. Ya, instruksinya ada tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tepuknya 1 kali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau malam tidak ada suaranya. Kan malam sepi. Waktunya istirahat ya. Sudah siap? Kita coba dulu. Tepuk konsentrasi. Pagi, siang, malam. Harus diangkat tangannya gini. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Ya, betul. Ya, ini lebih cepat lagi. Pagi, siang, malam. Ya, mantap ya. Sudah cukup ya, sudah konsentrasi dan bisa untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, di sini ada kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan di sebelumnya, yang sudah kita sepakati di pembelajaran sebelumnya. Di sini ada 2 gambar ya. Yang satu padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Kemudian apalagi yang dibahas di rantai makanan? Tentang proses makan dan dimakan. Ya, namanya proses makan dimakan seperti yang Ibu tampilkan di depan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, elang mati menjadi Jadi aliran energi itu harus berjalan secara seimbang. Ya, secara seimbang dan berjalan secara terus-menerus. Apabila aliran energi itu tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi yang namanya perubahan lingkungan. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perubahan lingkungan. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu ingin melaksanakan yang namanya pretest. Pretest ini adalah pengetahuan awal tentang perubahan lingkungan, sejauh mana kalian mengerti tentang perubahan lingkungan tersebut. Silakan keluarkan HP-nya, ya, kerjakan link yang sudah Ibu kirimkan ke kalian.
penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Asesmen yang dilakukan hari ini itu ada penilaian proses, kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian proses itu akan diambil pada saat diskusi, ya. Kemudian pada saat penilaian proses itu diambil pada saat melaksanakan post-test, ya. Yang mana post-testnya nanti akan dilakukan melalui quizzes, ya. Di sini ada dua gambar. Apa yang membedakan dari kedua gambar tersebut? Baik, Para, silakan. Apa Para? Gambar yang pertama itu hutannya masih asri dan sungainya masih bagus. Gambar yang kedua itu kebakaran, jadi hutannya jadi rusak. Jadi ada satu gambar ya yang menunjukkan bahwa hutan itu masih hijau ataupun masih asri, artinya masih terjaga. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar kerusakan hutan akibat pembakaran hutan. Ya. Kemudian simak lagi videonya. Ini ada video, tolong diperhatikan, catat informasi-informasi yang bisa kalian ambil. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan tiga masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Baik, informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Baik, Yunus, silakan. Mengenai bahwa limbah, sampah, dan berbagai hal yang terjadi jika manusia berulang. Ya, limbah ataupun sampah disebabkan manusia. Ada lagi? Ya, Salihudi. Nah, apakah dampak-dampak tersebut atau penyebab tersebut bisa menimbulkan dampak longsor atau sawitri, menyebabkan banjir? Apakah bisa? Ya, yang lain, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Enggak. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan teman kalian, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya silahkan kalian bergabung ya di kelompok kalian masing-masing yang sudah kita tentukan di sebelumnya. Ya, silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya.
Mohon perhatian sebentar, apakah sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita mulai dengan presentasi dari kelompok 1, Karangajah, Guntur Mustafa, Nabil, Angga, dan Yunus Keparia. Sudah kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan diskusi dari hasil kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhanazah, saya ketua kelompok. Ini namanya Guntur Mustafa, Angga, dan Yunus Zakaria. 1. Bagaimana pengaruh permasalahan lingkungan terhadap perubahan lingkungan kita? Yaitu ada 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Akan dilanjutkan oleh Guntur. Dan faktor yang kedua, faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti membuang sampah sembarangan, limbah industri, mengubah hutan secara liar. Mulai diperhatikan. Dua, dampak apa saja yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan. Baik, ada 2 faktor, yaitu 1. Faktor manusia, gangguan pernapasan, gangguan lingkungan, kesehatan menurun. Lanjutkan lagi. 2. Itu adalah faktor alam. Pencemaran udara, gangguan cuaca, bisa mencurahkan hujan yang berlangsung lama hingga berhari-hari banjir. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Liana dari kelompok 2. Saya
populasinya menurun. Bisa dipahami? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya nomor 2, silakan. Sisa Marvel Mukulano Siana dan Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan lingkungan dan akan dimulai dari perkenalkan saya Diana. Saya Diana. Saya Martel, saya Muhammad Fauzin, dan saya Ridwan. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh Diana. Faktor manusia, membuang sampah sembarangan, tidak mengerti, menambahkan sekalian, selanjutnya sebagai alternatif. Faktor alam, banjir, gempa bumi, gunung berapi, meletus. Nomor 2. Dari penjelasan tersebut, dampak apa yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan? Pengeluaran tanah, longsor, dan banjir. Kemudian dari Yang presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Mustafa, saya dari Kelompok 1 ingin bertanya dampak apa yang terjadi dari penebangan di pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara itu bisa terjadi seperti sesak nafas dan lain-lain. Masih jelas? Ya. Ada yang bertanya? Perkenalkan, saya siswa Abdul Sabar dari Kelompok 4. Bagaimana cara supaya tidak terjadinya banjir? Cara supaya tidak terjadinya banjir itu seperti jangan membuang sampah ke sungai, membersihkan saluran-saluran air, dan lain sebagainya. Sekian. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oh, Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah presentasi hari ini dengan baik ya, lebih baik dari sebelumnya. Tapi masih ada yang malu-malu, masih ada yang grogi ya. Nanti kita akan terbiasa dengan seperti ini. Jadi kalian merasa bagaimana menyampaikan materi, kemudian bagaimana menyampaikan pendapatan kalian. Ya, nanti ada yang menyanggah, belum ada yang menyanggah. Nanti kalau biasakan untuk menyanggah apakah benar apa yang disampaikan ataupun tidak. Ya. Materi yang kita pelajari itu adalah tentang keseimbangan ekosistem pada perubahan lingkungan. Jadi dari identifikasi masalah kalian itu sudah hampir mendekati apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan pada materi hari ini. Ya, di sini akan Ibu jelaskan apa sih keseimbangan ekosistem, apa itu perubahan lingkungan, apa saja faktor penyebabnya, kemudian dampaknya seperti apa. Ya. Yang perlu kita ketahui pertama itu adalah keseimbangan ekosistem. Namanya keseimbangan berarti harus seimbang. Ya, pernah kalian pelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik? Ya, harus berjalan seimbang. Jadi, keseimbangan ekosistem itu terjadi apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah cukup dan berfungsi sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Kemudian keseimbangan ekosistem yang terganggu akan menyebabkan yang namanya perubahan lingkungan. Kemudian apa itu perubahan lingkungan? Jadi perubahan lingkungan adalah perubahan
yang terjadi pada kondisi alam ataupun lingkungan hidup di suatu daerah atau wilayah akibat dari berbagai faktor seperti aktivitas manusia, fenomena alam, perubahan iklim maupun bencana alam. Ya. Kemudian perubahan lingkungan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di sekitar wilayah yang mengalami perubahan. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang pasti makhluk hidup ataupun manusia bisa kehilangan tempat tinggal, ya kan, tidak ada lagi rumahnya. Kemudian sumber makanan yang menjadi terbatas. Ya, kalau sudah kalian pernah melihat bencana-bencana alam, jadi yang paling kelihatan itu adalah berdampak pada kita maupun pada hewannya. Pada kita itu akan kehilangan tempat tinggal, sangat susah untuk mencari sumber makanan. Baik, sudah Ibu sampaikan apa saja faktornya tadi. Faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan apa saja? Siapa yang ingin jawab? Silahkan angkat tangannya. Ada 2, dapat disimpulkan ada 2. Apa saja faktornya? Silahkan, Pauren. Silahkan Yunus. Faktor alam dan manusia. Ya, ada faktor alam dan ada faktor manusia. Kemudian apa saja dampaknya? Ada yang tahu dampaknya apa? Silahkan. Ya, Farah. Banjir, Banjir, ada Farah. Kemudian tanah longsor, tanah longsor, tsunami, tsunami, perubahan iklim. perubahan iklim. Ya, jadi perubahan lingkungan itu faktornya banyak, bukan faktornya ada 2, ada penyebabnya dari manusia maupun dari alam itu sendiri. Kemudian dampaknya bagi kesehatan maupun bagi makhluk hidup lainnya. Dan jadi kesimpulannya itu bahwa segala yang ada di alam itu harus berjalan sesuai menurut hukum keseimbangan. Ya, istilahnya apa kita beri itu yang akan kita terima. Baik, sudah jelas untuk materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Dipahami? Bisa. Kalau bisa, di sini Ibu akan memberikan post test ya. Silakan kalian ambil HP-nya, scan barcode-nya. Sudah ada yang masuk? Kenapa ada ini kodenya? Sudah semua? Sudah. Kita mulai ya. Ya. Sudah siap semua ya. Sudah.
Baik, terima kasih. Referensinya sudah diisi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upaya perubahan lingkungan itu seperti apa. Jadi dari faktornya kita sudah menentukan faktornya, sudah menentukan dampaknya, kemudian kita akan mengusahakan bagaimana upayanya, ya, menganalisis bagaimana upayanya dan mengaitkannya dengan keseimbangan ekosistem, ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, ya. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa dulu, ya. Silahkan. Baik, untuk memulai doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran pada